Legenda Kupang bukanlah sebuah cerita fantasi atau dongeng pengantar tidur yang biasa dilakukan untuk anak-anak kecil di kampung. Akan tetapi Kupang tempo dulu adalah sebuah legenda bermakna sejarah karena peristiwa-peristiwa yang dialami penduduk pemula di suatu lokasi negeri yang sepi diliputi hutan belukar adalah sebuah peristiwa sejarah yang berproses dari masa ke masa sampai terbentuknya nama Kupang. Negeri yang sepi tersebut, awalnya hanya terdapat dua kampung tradisional yaitu Kampung Kaisalun dan Kampung Bani Baun. Kedua kampung itu dihuni oleh sekelompok orang bersama pemimpin adatnya yang mengaku sebagai suku bangsa Helong yang datang dari negeri seberang laut. Kata Helong berasal dari dua suku kata. Kata He yang berarti jual, dan kata Lo yang berarti tidak. Jika digabung berarti tidak jual. Pengertian umumnya yaitu pengorbanan atau rela berkorban. Falsalah hidup Helong dari leluhurnya, bersedia berkorban dan tidak rela diganggu oleh lingkungannya dan mereka akan berbalik membalas kalau sampai diganggu. Data lain menyebutkan bahwa Timor telah dihuni manusia sejak 13.500 tahun silam oleh sekelompok kecil penduduk hidup dari berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Sekurang-kurangnya terdapat dua kelompok yang mendarat di Pulau Timor yaitu kelompok etnik berbahasa Tetun. Dawan dan Buna mendarat di pantai selatan Pulau Timor dan kelompok etnik berbahasa Helong mendarat di ujung timur Pulau Timor. Daratan yang luas itu oleh para leluhur orang Helong menamakannya Nusa Timu. Terdapat tiga tempat yang sangat berkesan ketika para leluhur Helong menemukan Nusa Timu. Tempat itu dijadikan lambang abadi yakni Bandar Tutuala Tutufala, dan Pulau Lako, Lakon. Di tempat tersebut terpatrai moto, pengorbanan, permusyawaratan, dan pengabdian. Moto ini menjadi falsafah hidup peninggalan nenek moyang orang Helong. Kelompok satu berjumlah 11 kepala keluarga yaitu Nunatun, Lai Kait, Lai Daat, Lai Lopo, Siki Timu, Lisi Lena, Lisi Lai Hulu, Klapeka, Lai Biti, Lai Naisono dan Lai Nusa. Kelompok satu di bawah pimpinan Lai Kait. Ada saat pelepasan kelompok karena jurusan atau rute yang ditempuh berbeda maka oleh Raja Helong dibuat acara pelepasan yang disebut Sao, artinya melepas pergi atau berpisah. Tempat diadakan acara pelepasan berdekatan dengan sumber mata air, sehingga lokasi tersebut diberi nama Wui Sao. Wui berarti air, Sao berarti melepas pergi, berpisah. Penyebutan air menurut bahasa Helong yaitu Ui namun karena pengaruh bahasa Rote menjadi U sehingga nama tempat itu dikenal dengan nama Usao. Kelompok satu berjalan lewat tanah datar arah matahari terbenam yakni dari Wisao tiba di suatu lokasi untuk mencari minum. Mereka membuat alat untuk minum dari daun lontar yang dinamakan sapat atau hai, sehingga lokasi tersebut dinamakan Uisapat saat ini dikenal dengan Usapa. Setelah melanjutkan perjalanan kelompok satu bertemu dengan anggota rombongan Lai Topan yang sudah lama tinggal menetap di Kaisalun dan Buni Baun. Atau Buni Baun berarti terlindung, tersembunyi dan aman. Di lokasi ini dulu kala terdapat gua, liang. Lokasi Buni Baun berkembang menjadi kampung yang disebut Buin Baun. Saat ini kampung itu dikenal dengan nama Bonipo. Kelompok 2 berjumlah 24 keluarga, yaitu Solini, Helna Sabu, Putis Lulut, Belis Mau, Ismau, Lai Silap, Buit Lena, Lasi Kodat, Tiu Muli, Helna Mui, Lai Bahas, Lai Kuni,
Buit Bisi, Bistolen, Koes Lulat, Bilistolen, Bimusu, Balmae, Balsomang dan Mestuni. Kelompok ini dipimpin langsung oleh Lisin Bising, Lisin Lailai Bisi. Menempuh daratan berbukit, rombongan tersebut beristirahat sambil makan disebut K. Sedang bekal yang dibawa untuk dimakan selama perjalanan disebut Biti. Lokasi untuk makan bersama dekat dengan sumber air yang berlimpah yang ditandai dengan nama Uika Biti. Tempat itu sekarang dinamakan Oika Biti. Kemudian rombongan meneruskan perjalanan melalui kampung Batu Lesa, Ui Batu, Tapa, Ui Talu, dan Nayoni. Dari Nayoni rombongan tiba di kampung Petu, berasal dari kata pentu, artinya pantat kering. Di tempat tersebut suara yang diteriakkan akan memantul kembali eko dari sebuah batu yang disebut batu fala, artinya batu bersuara. Saat ini dikenal dengan nama Fatukoa dalam bahasa Timor. Fatukoa artinya batu berteriak. Pada perjalanan selanjutnya kelompok 1 bertemu dengan kelompok 2 di kampung Liliba. Kampung ini diberi nama Liliba karena terdapat kali, sungai yang aliran airnya sangat deras, tidak ada jembatan sehingga anggota rombongan takut menyeberang. Kata Lili adalah sebuah isyarat artinya takut-takut, artinya air yang mengalir. Dengan demikian, Liliba diartikan takut menyeberang banjir air kali yang deras. Di tempat itu Lisin Lai Bisi memberikan tempat tinggal pada keluarga Lasikodat. Tempat itu ditunjuk mulai dari Ui Batu sampai pantai Tenau termasuk Bolok. Keluarga Nusnatun diberi tempat bernama Tuak Natun, wilayah Bakunase, Batu Plat. Sebagai tanda peringatan atau kenangan bagi leluhur orang Helong maka pada masa pemerintahan Bupati Kupang WCH. Umatan di Kampung Bunipoi, di samping barat gereja Katolik diberi nama jalan, Jalan Semau. Nama Buni Baun, Buin Baun, sangat populer bagi orang-orang Helong sehingga pada peristiwa adat sering dimunculkan syair-syair adat. Demikian pula orang-orang Helong dari Semau yang ingin datang ke Kupang, dikatakannya mau ke Buin Baun. Berselang beberapa generasi Lisin Bising, Lisin Lai Bisin, bermukim di Boni Baun. Periode berikutnya rombongan Laiskodat, Lasikodat, menyusul, namun memilih tinggal di ujung Tanjung, lokasi kantor Syah Bandar dan Mercusuar. Saat itu masyarakat memiliki dan mengakui 3 raja, yaitu Lain Kopan, Lisin Bising dan Laiskodat, Raja Muda. Itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kampung Kupang tempo dulu. Dari kisah ini terungkap bahwa Lai Kopan adalah raja pertama. Tugas utamanya telah merintis payung koordinasi kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan perdagangan tradisional serta keamanan lingkungan bagi warganya. Raja kedua adalah yaitu Lisin Bising, Lisin Lai Bisi, dinobatkan menggantikan bapaknya Lai Bisi untuk memimpin 35 kepala keluarga dan anggotanya. Namun setibanya di Buni Baun, statusnya sebagai raja menempati urutan kedua setelah Lai Topan, Lai Kopan, yang sudah lebih dulu diakui masyarakatnya sebagai raja. Data menunjukkan Raja Lisin Bising dan putra mahkota Bisik Lisin memangku jabatan pada masa prasejarah. Setelah itu disusul Raja Koen Lai Bisi yang bergelar Koen Amtuan, Koen Besar. Tergolong masa peralihan dari prasejarah memasuki masa sejarah.
Menurut catatan pada masa kekuasaan Qoen Lai Bisi dan periode kekuasaan raja-raja selanjutnya berjumlah 15 orang dan semuanya dari keturunan Lisin Bisin. Demikian pula pada masa VOC, pemerintahan Hindia Belanda terdapat 10 orang raja dari keturunan Lisin Bisin diantaranya yaitu Manas Bisi IV, tahun 1816 sampai tahun 1826, kemudian Manas Klomang Bisi Lisin urutan raja ke-6 tahun 1872 sampai tahun 1882. Saat itu Raja Manas Klomang Bisi Lisin memperkenalkan Sonaf Kaisalun dengan Anam Sonaf III. Setelah Raja Manas Klomang Bisi Lisin, jabatan sebagai Raja dipangku Leo Manas Bisi Lisin, tahun 1882 sampai tahun 1885, lalu Din Manas Bisi Lisin, tahun 1885 sampai tahun 1908, lalu Soleman Palo Bisi Lisin, tahun 1908 sampai tahun 1911, dan urutan raja ke-10 dijabat oleh Salmun Palo Bisi Lisin, tahun 1911 sampai tahun 1917. Sesuai dengan penerapan sistem politik pemerintahan Belanda maka periode berikutnya jabatan raja diturunkan menjadi vetor. Pada masa prasejarah di daratan timur bagian Indonesia terdapat 4 bahasa daerah yaitu bahasa Marae atau Buna, berdiam di Belu bagian timur laut berbatasan dengan negara Timor Leste. Bahasa Tetun, di Belu sebagian Timor Tengah Utara. Bahasa Dawan, di Timor Tengah Selatan dan sebagian Timor Tengah Utara. Bahasa Helong, masyarakatnya menempati Pulau Semau, Kupang Tengah, Kolhua, Biupu, Uihani, Ui Laut Sala, Kuan Boke, Bismarak, Kupang Barat, Bolok, Binael, Alak, Bunana, Uimat Nunu, Uilesa, dan sebagian Toblolong dan Klaibe. Menurut memori Residen Kartaus pada abad ke-17 berturut-turut tiba Kupang, 4 rombongan suku, yaitu suku Pitais yang dari Takaep dan Pasi, Soap Raja Fatule. Kepalanya diangkat sebagai Raja Kupang selaku vetor. Diberi tempat kediaman di Pola, Upura. Suku Amabi dari Amanuban. Rombongan Amabi diterima baik oleh Raja Kupang dan diberi tempat tinggal di dekat kebun raja di Bonipoi, sebelah gereja Katolik. Kelompok ini membentuk Kerajaan Amabi Tambaring. Suku Taebenu, berasal dari pegunungan Molo. Kepala suku diterima baik oleh raja, diberi tempat kediaman di Baumata kemudian membentuk Kerajaan Taebenu. Suku Sobai, diutus oleh Sobai Besar, di Paeneno, O6. Kepalanya bernama Baki Bena Sobai. Rombongan diterima baik oleh raja, diberi tempat di bukit sebelah barat benteng Portugis, sekarang Nunhila. Kemudian pindah ke Bakunase dan membentuk kerajaan Sobai kecil. Awalnya Kupang Tempo dulu, bagi orang Helong dinamakan, Kaisalun Buni Baun. Hal ini diketahui lewat sejarah dan asal-usul kota Kupang. Adalah Raja Koen Bisil atau Koen Amtuan memerintah warganya untuk membangun pagar batu di sekeliling pagar istana. Pagar batu tersebut adalah batu alam bersusun ke atas berlapis 4. Kondisi tersebut menurut bahasa Helong yaitu, pan, oleh rakyat atau warga yang ini berurusan atau menemui Raja Koen di tempat yang disebut pan, sehingga sering disebut KOENPAN. Dalam perkembangan penggunaan bahasa, ucapan, secara etimologis kata kunpan,
berubah menjadi Kupang. Selanjutnya dengan ejaan baru maka disesuaikan lagi menjadi Kupang. Sebagai tanda penghormatan terhadap leluhur Lai Bisi yakni moyang dari Koen Lai Bisi maka oleh pemerintah Kabupaten Kupang menggantikan nama kampung Cina menjadi Kelurahan Lai Bisi Kopan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978 tanggal 18 September tahun 1978 Kupang diresmikan menjadi kota administrasi Kupang oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 25 April tahun 1996, Kupang diresmikan sebagai Kota Madya Daerah Tingkat 2. Jabatan Wali Kota pertama dipegang oleh S.K. Lerik. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pada tahun 2007 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat yang dimenangkan Der. Daniel Adu sebagai wali kota dan Der. Daniel Hurek sebagai wakilnya. Periode tahun 2007 sampai tahun 2012. Proses yang sama dilaksanakan pada periode tahun 2012 sampai tahun 2017 yang dimenangkan pasangan Wali Kota Jonas Salean, SH dan Wakil Wali Kota Dr. Herman Usman. Pasangan tersebut menampilkan visi mewujudkan kota Kupang sebagai kota berbudaya, modern, produktif,